come together to worship. We come together to worship the Lord, and we don't want to take this time for granted. We're going to be singing a lot about the Spirit today, and let it just be our prayer to have the Spirit invade us. So I'm going to pray over this time and over you guys. So Lord, we just thank you so much that your Spirit is always here. It's always readily here in each and every one of us. Lord, I just ask, Lord, that your Spirit just guide, and we give you permission to invade all of our little spaces in our homes. We want your Spirit to be here. Thank you so much in Jesus' name. Amen. Let's sing. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. Not enough unless you come. Would you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Would you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun chasing the shadow, in my weakness your glory appears. I'm not enough unless you come. Would you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Would you meet me here again? Not enough unless you come. Would you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Would you meet me here again?
Unless you come, will you meet me here again? All I want is all you are. Will you meet me here again? Not enough, not enough. Unless you come, would you meet me here again? With all I want is all you are. Would you meet me here again? Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya atau hanya diharap-harap atau hanya dibawa dalam mimpi. Kesuksesan adalah milik orang yang berusaha untuk mendapatkannya. Dan untuk mendapatkan kesuksesan harus melewati berbagai jalan yang penuh hambatan. Salah satu jalan hambatan yang bernama kegagalan. Dalam hidup ini ditemui berbagai bentuk kegagalan memenuhi sudut-sudut setiap kehidupan kita. Ada yang gagal dalam belajar, gagal dalam meraih angka atau nilai yang tinggi, gagal dalam berwira swasta, gagal dalam berkarir, gagal dalam mencari jodoh, gagal dalam membangun keluarga bahagia, gagal menepati janji, gagal dalam sebuah pertandingan, gagal dalam bergereja, gagal dalam pelayanan, dan lain-lainnya. Semua itu akrab dengan kehidupan setiap kita. Kegagalan demi kegagalan yang dialami seseorang dan tak jarang menimbulkan kekecewaan yang begitu dalam hingga hilangnya kepercayaan diri. Gagal menjadi kata yang ditakutkan sehingga setiap orang berusaha menjauhinya. Bahkan karena kegagalan, banyak orang mengakhiri hidupnya. Untuk itu, kita perlu mengenal kegagalan dengan baik dan bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita untuk bangkit dari kegagalan kita. Sebentar, kita akan membahas mengenai kegagalan bersama hambanya Jarod Wijanarko, pakar keluarga, dan saya Daniel Ong, Gembala Jemaat Gereja Oikos Online Australia. Gagal tuh biasa banget. Di Alkitab misalnya, kalau Yusuf, dia dapat mimpi bahwa akan diberkati mulia kayak bintang, tahunya jadi budak. Paulus nggak mau salah melangkah. Tuhan, aku mau melayani kemana? Minta pimpinan Tuhan. Dan Alkitab menulis Roh Kudus berbicara kepada Paulus. Pergilah ke Makedonia. Berangkat ke Makedonia. Bukan dapat jiwa, bukan buka gereja, digebuki, diusir, masukin penjara. Ya. Nah, itu kan saat kejadian itu. Itu sama dengan saat kejadian kita mengalami kegagalan. Tapi coba kita belajar kejadian selanjutnya. Orang putus pacar, misalnya saya dulu. Akhirnya kan sekarang menikah. Dan miliaran orang seperti saya. Sama juga Yusuf di penjara. Tapi kan ujungnya nggak begitu. Justru di penjara ketemu pegawai Firaun, lalu naik. Di penjara, kepala penjaranya bertobat. Oh, nggak jadi gagal deh, berhasil cari jiwa di penjara gitu kan. Jadi kalau saya tuh punya konsep begini. Asal kita benar-benar ikut Tuhan, kita anaknya Tuhan, kita lahir baru, kita milik Tuhan. Tuhan punya rencana untuk kita. Tuhan punya rencana kebaikan, bukan rencana kecelakaan. Kalau kita baca Yeremia 31 ayat 11 atau Yeremia 29:11 ya kan? Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, bukan rencana kecelakaan, rancangan masa depan penuh harapan. Jadi Tuhan itu punya rencana. Ya. Nah, rencananya kan jangka panjang. Namanya masa depan penuh harapan, bukan masa sekarang. Ya. Nah, jadi kalau sekarang ini penjara itu transit.
Yusuf di penjara itu transit, jangan mati dulu. Sementara ya. Sekarang gagal, jangan mati dulu, jangan mati dulu. Ya, karena akan ada masa depan penuh harapan. Jadi rencananya ini jangka panjang, tapi Tuhan nggak kasih sekarang itu tangan kanan Firaun nggak penjara dulu. Ada prosesnya dulu. Wah, kalau saya bicara gagal, banyak orang, Pak, perusahaannya besar banget ya Pak, iya gitu, stokisnya di mana-mana gitu, di hampir kabupaten Indonesia ada, iya. Pak EPL kita juga punya Pak, iya, wih, itu berapa kota Pak? Ya 60 kota, oh banyak banget itu. Lah, tunggu dulu, saya pernah punya toko tutup, punya pabrik tutup, punya grosir tutup, saya pernah jual beli dagang mobil bekas, aduh, apa saya nggak pernah, jual es dan lilin pernah, apapun pernah saya coba Pak, makelar pernah, calo pernah, saya pernah jadi pegawai asuransi Pak. Prospek gagal juga ya. Jadi saya pernah coba banyak hal. Jadi apa yang gak pernah saya lakukan itu. Kalau ya mungkin punya hotel belum. Nah, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu punya rencana. Nah, itu menguatkan saya waktu saya gagal. Waktu saya kayak putus harapan. Dan waktu gagal sama. Kayak misalnya ngalami kegagalan gitu juga Ayub misalnya, wah dihakimi, itu ya begitulah. Kalau kita berhasil punya teman, waktu gagal tinggalin gitu kan. Waktu kita mengalami masalah, wah pengen jadi pembicara yang hebat, wah kenyataannya disekos, nggak boleh khotbah, wah dosanya banyak, tuh hati-hati ini orang penyakit kusta ada, jangan dekat sama orang begitu lah, jangan berteman dengan orangnya api asing, wah ada pokoknya semua stigma ditempelin semuanya, tuh apinya asing, tuh lain, itu rohnya udah semuanya begitu udah. Tapi ya balik lagi diterima lagi, jadi ya memang butuh waktu. Orang mengerti kita, butuh waktu Tuhan menyatakan rencananya. Bahkan atau mungkin dulu kita belum layak, banyak cerita lah. Tiap orang beda-beda ceritanya. Tapi pasti ada waktunya Tuhan. Jadi percaya Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Iya, ganti Bapak nambah indah. Ini saya kali ini agak pendek, nggak bisa pendek juga. Dari apa yang Pak Jarod bagikan, ada beberapa tips untuk kita bangkit dari kegagalan. Saya akan ulangi beberapa poin ini. Yang pertama, jangan takut bagi anak-anak Tuhan dalam menghadapi kegagalan. Karena Tuhan mempunyai rencana yang jauh lebih indah dan baik buat setiap anak-anaknya. Ingat Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yang kedua, butuh waktu. Ada proses. Ingat bahwa di kolong langit ini segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 termasuk waktu untuk gagal dan berhasil. Jadi bersabar. Berusaha, jangan putus asa. Karena kita anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetap melekat kepadanya, dan yang luar biasa, Dia tidak tinggalkan kita waktu kita gagal. Tidak seperti apa yang Pak Jarod alami, ditinggalkan oleh banyak orang. Justru Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Asal saja kita mau mendekatkan diri dan berharap kepadanya. Mazmur 34 ayat 17 sampai 18. Ketiga, Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik seperti apa yang sudah dikutip dan diberi contoh dalam kehidupan Yusuf. Dari lubang sumur dan masuk penjara, akhirnya masuk istana menjadi raja. Saya juga mengalami baru-baru ini bagaimana semua gereja dan semua pemimpin akan mengalaminya. Dalam rangka alih generasi ini, menyerahkan delegasi kepada kepemimpinan baru dan juga merekrut full timer untuk mengelola gereja dengan visi baru, termasuk mimpi memiliki gedung baru di tahun 2020 ini. Tetapi saya mengalami kegagalan. Rencana pembangunan gereja baru yang targetnya selesai akhir tahun 2020 ini gagal. Sebetulnya gambar dan izinnya sudah ada. Jadi siap bangun. Tetapi dananya secara hitungan ya juga sudah ada. Tetapi ya secara tiba-tiba saja seperti jalannya tuh tertutup. Dan ditambah tim kepemimpinan yang dibentuk tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dan dimimpikan. Masalah kegagalan di tim kepemimpinan ini dan pembangunan ini, beberapa orang meninggalkan
gereja. Saya mengerti dan mengalami apa yang Pak Jarod sharingkan. Waktu tadi berkata, waktu kita gagal akan ditinggalkan orang. Saya ingat waktu gereja mengalami kejayaan, puncak-puncaknya, seru-serunya, rame-ramenya, sedang bertumbuh-bertumbuhnya. Banyak orang ingin join, ingin ambil bagian dalam pelayanan, dalam kepemimpinan. Karena merasa menjadi bagian dari sebuah kesuksesan, keberhasilan, semua orang ingin jump in. Tetapi sebaliknya, begitu kita mengalami stagnasi, kegagalan, semua orang ingin menjauhkan diri dan tidak mau menjadi bagian dari sebuah kegagalan itu. Pasti semua orang, semua pemimpin akan mengalaminya. Karena segala sesuatu ada waktunya. Waktu kita di atas dan waktu kita menurun dan ke bawah. Karena seperti ada hukumnya. Ya, contohnya dalam sebuah pernikahan, ingat nggak nih kita? Waktu pertama kali, waktu kita pacaran, sampai berbulan madu, semua tampak indah. Kita ingin pegang tangan pasangan kita dan kita tidak ingin melepaskannya. Tiba-tiba sampai anak sudah besar, selesai kuliah, kita mengalami apa yang namanya penurunan nilai cinta dan gairah. Disinilah diuji kesetiaan pernikahan kita. Disinilah diuji kesetiaan siapa yang bersama kita ketika kita gagal dan sedang bermasalah. Kita tidak boleh jatuh tergeletak. Kita harus bangkit karena ada Tuhan dan ada harapan. Yang keempat, mengakui dan menerima. Saya belajar untuk menerima dan mengakuin. Karena itu awal dari sebuah kebangkitan. Karena apa yang terjadi bukan hanya kita seorang diri, saya seorang diri yang mengalaminya. Itu terjadi di mana-mana. Baik di dunia gereja, dunia bisnis, dan rumah tangga. Begitu kita berani mengakui dan menerima, maka kegagalan bukan menjadi hal yang memalukan. Tetapi justru menjadi cambuk membuat kita harus lebih baik, bangkit, dan memperbaiki diri. Dengan kegagalan justru terpicu dan terpacu untuk bangkit kembali. Kegagalan adalah persimpangan jalan menuju kesuksesan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Belajarlah dari kegagalan agar hal serupa tidak terulang lagi. Tiba-tiba terjadi COVID-19 di awal tahun 2020 ini. Karena dengan COVID-19, saya pribadi banyak waktu merenung dan memulihkan diri serta memperbaiki diri. Ternyata pembangunan gedung yang tertunda dibangun menjadi lebih baik. Karena setelah COVID-19, pembangunan bisa direncanakan dan disesuaikan dengan konsep new normal. Serta melihatnya berkembangnya gereja online. Semua bisa direvisi kembali, replanning lagi. Tiba-tiba juga muncul new leader yang saya percaya dan begitu optimis akan jauh lebih baik. Dan benar-benar Roma 8:28 terjadi dan dialami untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dan percaya kepada Dia. Yang kelima, jangan merasa seorang diri. Hal yang berat waktu kita gagal adalah kita merasa sendiri, merasa ditinggalkan, dan akhirnya mengasingkan diri, merasa orang yang paling malang di atas muka bumi ini. Itulah yang terjadi dengan Nabi Elia yang begitu hebat menurunkan api dari surga, tetapi tiba-tiba ia merasa seorang diri, merasa ditinggalkan, sehingga ia menyendiri mau mati ketika diancam oleh istri Raja Ahab yang bernama Isabel. Saya bersyukur buat Roh Kudus yang menjadi penolong dan penghibur dan menjadi konselor di tengah-tengah COVID-19 ini. Saya kembali banyak disadarkan mengenai
peranan Roh Kudus dan juga arti hidup dan tujuan hidup. Dia menginginkan dan mengajak untuk melihat apa yang Alkitab katakan mengenai kegagalan dari awal manusia pertama, Adam dan Hawa. Kisah Abraham yang pernah gagal ketika melihat janji Allah dan mengambil Hagar untuk melahirkan anak yang kemudian melahirkan Ismail. Tetapi Abraham tidak berhenti dalam kegagalan. Ia bangkit untuk menerima janji Bapa di surga yang begitu besar bersama istrinya yang sah, Sarah, dan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Kita juga tahu Ishak melahirkan Esau dan Yakub dan juga tidak lepas dari kisah kegagalan. Ingat, waktu kita gagal, kita tidak seorang diri. Alkitab sudah mencatat sejak manusia pertama. Kegagalan adalah bagian dari kehidupan yang tidak kita bisa hindarkan. Ketika kita mengelola kegagalan dengan baik, itu akan menjadi batu loncatan untuk kita melompat lebih tinggi dan lebih jauh. Kesimpulannya, kegagalan harus menjadi cambuk menuju kerja yang lebih termotivasi. Mereka yang justru memotivasi diri setelah mengalami kegagalan, mereka itulah orang-orang yang hebat. Itulah cara pandang yang benar. Kegagalan bukanlah hantu yang menakutkan. Ketakutan terhadap suatu kegagalan bisa menghancurkan orang yang mempunyai prospek yang baik. Kegagalan sebenarnya bukanlah hal yang terburuk. Yang terburuk adalah mereka yang tidak pernah mencobanya sama sekali atau yang berhenti berjuang dan mudah menyerah. Yakini bahwa dalam setiap kegagalan, kesulitan selalu ada jalan keluar. Selalu ada kemudahan. Tindakan yang harus dilakukan manakala kegagalan menimpa kita adalah adanya kemauan yang keras untuk belajar dari kegagalan dan bangkit kembali. Katakan pada diri sendiri, pasti ada jalan keluar. Pepatah mengatakan, where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ketika kita yakin bahwa bersama Tuhan pasti ada jalan keluar, maka pikiran positif dan iman akan timbul menyerbu, membantu memecahkan masalah dan mencari jalan keluar yang terbaik. Iman dan pengharapan ini akan mengubah secara otomatis energi negatif yang ingin menyerah, ingin mundur, menjadi energi positif. Untuk berjalan terus dan terus berjuang, maka kita akan sukses. Bila kita membaca kisah nama-nama besar, baik di dalam Alkitab dan dunia nyata ini, kita tidak akan pernah menemukan kesuksesan tanpa mengalami lebih terdahulu kegagalan. Berbagai ejekan, hinaan, dan berbagai sandungan lain hingga mereka mencapai suatu kesuksesan besar. Tidak ada kesuksesan yang gratis. Semuanya harus ditebus dengan perjuangan dan kerja keras. Dia Immanuel, Tuhan beserta kita, dan Dia berjanji, sekali-kali aku tidak meninggalkan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, beri kekuatan, hikmat kepada siapapun yang saat ini merasa gagal untuk bangkit bersama Tuhan dan mulai kembali menata kehidupan ini untuk menuju kehidupan yang lebih baik bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Tuhan memberkati